ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaihi salatullah, alaihi salatullah. Ma'mul basulai syarri zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li ahibbaina wa li mahbubina wa li awladina wa talamidina wa jam'iyyatina wa li hadhihi al-jama'ati wa li walidina wa masyayikhina fid dini ma'al afiyati wa ala niyatin anna Allah yunabbi'u qulubana wa qalibina ma'al taqwa wal huda wal ilmi wal mafaq wal mauti ala dinil islami wal imani bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladni adnan wa likulli niyatin sholihati wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sayyidi Ali al-Khawas man akal al-haram wa atala al-ibadata fahuwa kal hamam alladhi raqada ala baydin fasidin fahuwa yut'abu fahuwa yaktaibu nafsahu fi tulil maqam thumma la yafruhu syai'an bal yakhruju madharun. Wa min mafasidi aklil haram istihalatuhu narun fayadhibu sadiyatal fikra wa ladzatal dzikri wa yuhbiqu nabatal ikhlasin niyat wa yuhmil basira wa yudlimul basar wa yuhinuddin wal badan wal aqla wa yurisul ghuflah wan nisyan wa yamna'u min zawqanil hikami wal ma'arif wa atala fi dhalik thumma qala wa bil jumlati fa jami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha aklul haram faman akala al-haram wa talaba ay ya'mal ta'at faqad ramal muhal. Amma ba'd, para mustami'in hadirin muzakirin, musafihin, mujalisin, sahibul madaris, sahibul musolla, sahibul masajid, sahibul majlis, bil khusus Al-Habib Toha, para sepuh, para ustaz, para kiai ingkang kawula hormati, mugia sedanten dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Mangga cara muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh pada dalu puniki dalu ingkang kata Rasulullah, Allah Ta'ala menciptakan nur, menciptakan cahaya, menciptakan lampu, menciptakan pepadang niku ing dalem yaumul arba. Bahkan para ulama sepakat hitungan ulama itu cuma loro kan. Nek nur ilmu dalam karen apapun di dina rebo, nek nur dunia naktu nilai di dina apapun nur dunia dina Senin. Pakamara bukunya ora. Engko ana istilah dicolong dinane. Ana istilah dina kim desa sampai dina Jumat bumi blesa. Teng talim ketika nur ma'isyah di dina Senin, ketika nur ilmu yaumul sabat yaumul arba di dina. Alhamdulillah pada dinten ingkang mana Allah Ta'ala menciptakan rahmat, menciptakan nur lan pada dinten kang jare ulama yaumul sabat kita kabeh ditakdirkan dening Allah Ta'ala luruh ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nilai ilmu Allah Ta'ala, tapi didudukan di jagongan kekempalan fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ada sebuah hadis, majtama qaumun fi buyutin min buyutillah illa nazalat alaihimur rahmah wa illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah sekelompok kaum yang berkumpul di dalam tempat-tempatnya Allah, yakni Baitullah, masjid. Di situ ya ada rusuna, pada deres, pada muzakarah, pada zikir, tidak lain kecuali illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan rasa ketenangan, Allah turunkan rasa sakinah,
wa ghasyiyatuhumur rahmah lan ditungkubi kelawan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama muji syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kabeh terutama dipahi nikmat iman, nikmat Islam. Bahwa dari peran-perannya bahwa nikmat iman gede, tapi saya yakin nikmat Islam itu lebih gede daripada iman. Maknanya ya bahwa dari diterangnya bahwa Abu Jahal itu iman mari Nabi Muhammad kan, tapi tidak Islam. Paman Abu Thalib juga iman mari Nabi Muhammad. Bukti Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib, tapi tidak Islam. Nah, Islam itu penting. Bahkan ulama mengatakan takdir ingkang paling sae kang menimpa mari kita ya punika takdir kita ditakdiraken dadi wong Islam. Bukan hanya kita ditakdiraken lahir dari wong Islam, akal lahir wong Islam, tapi kita digelem ngamalaken Islam. Kita harus nikmat gede punika Islam. Mugia kita kabeh angsal rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kali selawat dan salam mugia terus kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita kabeh, orang tua kita kabeh, anak putri kita kabeh benjang angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dari puniki kita kempalan tidak lain kecuali nur ridhoipun Allah. Murid-murid ilmu Allah taala, zikir mari Allah taala lan didudukan karo para alim terutama Al-Habib Toha Sibtun min Sibti Rasulillah. Jadi kita misalkan kadar sepira adwe dikiyeng dudukan dikiyeng nalika nuruti maka nuruti maksiatan makiyeng kok nuruti akal kang nyelamataken benjang dalam akhirat gratis orang bayar orang ini orang itu tapi dikiyeng. Bosian itu pula soal dari beliau Mang Ustaz dan Rancan pula sanjang ternyata kan tentang hobi niku anak cerita biasa umum niku biasa kang bayar niku boten hanya semiki boten awit zamane Ibrahim bin Adham kita tampil hobi niku tua nemen kan kita bis tua dan tengriku diterangna bahwa wong kang buang tai iku bayar al jaman bengi dulu sekian mau orang perlu duit sampai buang tak ngisi pun bayar. Zaman dulu juga ngisi itu bayar. Ibrahim bin Adham pernah orang gak duit sama sekali. Bukan melarat Ibrahim bin Adham sugih kan, tapi tidak butuh kepada harta. Di tengah perjalanan beliau mules punya hajat. Bahkan kita itu bakal duit hajat pasti ngisi bentuknya kan. Bahkan kita kan bakal duit hajat, pengen ini pengen itu. Bakal kodial hajat itu bahkan di bahasa pikir, nguyuh kalau ngisi. Ternyata ketika Iza aroda antadkhulal hammam, ketika Ibrahim bin Adham garap mancing kamar mandi WC, qala sahibul hammam, sang penjaga WC umumiku mengatakan, la tadkhul illa bil ujrah. Aja mancing kecuali lamona bayar. Aja mancing WC kecuali bayar. Mang Ustaz di masjid, ini lawang masjid tulisan 2000 jekan. Lawang masjid lawang WC kan tulisan 2000. Berarti mau dongengan mau jalan kan? Orang di mancing, Ibrahim bin Adham dikatakan, jadi saya berlama la tadkhul illa bil ujrah. Jangan masuk kepada dalam WC. Masih kayak dalam bayar berarti kan kita bilang sugiman Bang. So masih kami misalkan itu ribuan misalkan. Ibrahim bin Adham nangis, mendadak Ibrahim bin Adham nangis, orang yang ngisinya hilang rasa mulisnya. Lalu berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, manjing fi baitin min buyuti syaiton. Ora oli manjing buyuti syaiton fakai majanan kita ora oli manjing umay setan hamam itu umay setan kalimatnya majanan hari gratis. Bagaimana manjing umay wong soleh, bagaimana manjing umay nabi, bagaimana manjing umay Allah. Turunlah hati suara manjing umay yang ente sebutkan yang menyebabkan manjing surga gratis kabeh. Mati-mati gratis. Bahkan di kitab Al-Azhar dari Imam Nawawi Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi mengatakan huduru majlisil ilmi sadaqatun. Bukan dibahas mencari ilmunya, tidak. Duduk saja, duduk tekak ning wong soleh, tekak duduk ning majlis ilmu wis dikatakan sunnah. Bagaimana kalau duduk ning majlis soleh dan dia mencari ilmu? Saya akan menyebutkan 4 motivasi kita untuk agar kita kian ngeluruh ilmu kan. Pertama, kata Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabati. Jare kanjeng Nabi ne, hei Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat sejentul
sesentul, bisa sejam, bisa 5 menit, bisa serong jam, satu jodokan, mangkat jam munusi rumah, tekan kene setengah sanga, engkau jam sholat di sesaat, padahal dodoknya maula tamasuk kolaman, orang mek pulpen, yang di mek duhon, rokok. Wala taktubu harfan, orang nulis sama sekali, orang nulis mau ke apa, kan apa orang, hanya sing di mek kopi, aqua, taruh rokok, jari kang di nabi nih, tapi kalimat duhon orang sebutkan kan? Orang sebutkan, laka kalimat duhon lah, kalimat gawa lah kan? Kalimatnya Yabna Mas'ud, sulusu kasatun fi majlis ilmi la tamasuk kolaman, senajan orang ngemek pulpen, sing makan orang ngemek pulpen. Buru-buru pulpen, si kelingan HP karo rokok. Pulpen orang bakal kelingan. Wala taktubu arfan, yang orang gawa pulpen masa mungkin yang nulis satu huruf pun dari keterangan. Jare kanjeng Nabi, khairun laka min iqti alfi raqabatin. Lebih bagus ganjarannya, lebih gede ganjarannya ketimbang memerdekakan 1000 budak. Oh, siang juga dibahas kali kakaknya beliau Muhammad. Abu Bakar itu bisa jadi entek hartanya lantaran nukuni budak kang umat Islam. Semua akhirnya hartanya sahabat Abu Bakar. Nah, kita urusan nuku budak, yang penting kita tekani majlis ilmu di mana pun majlis ilmunya. Jadi kanjeng Nabi ini, khairun laka min iqti alfi, 1000 budak dimerdekakan. Yang kedua, motivasi yang kedua, buk menawa itu jadi motivasi kita. Kata ni maya uri, ni maya ngopi, ni maya rokok, ni maya. Nah, misalkan bagi corona, jadi kanjeng Nabi ini salaman itu bisa ngerontok kena dosa, tidak kena penyakit itu. Wa qala dosa pekan Nabi, manin taqala ya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyatuha. Ning tengahnya manin taqala ay tahawwala masyian aw raqiban. Sapa wonge memindahkan diri awake baik masyian lumaku. Kita bila mawasti melaku aw raqiban kape nunggang kendaraan min mahalli ila mahalli, dari tempat ke tempat ilmu yang tujuannya dia ta'allama ilman, memindahkan diri baik berjalan kaki atau berkendaraan dari tempatmu ke tempat yang lain, di mana di tempat lain itu tujuannya dia ta'allama ilman milaulu saking ilmu. Jawabannya, jaminannya ghufira lahu qabla ayyatuha, dosane wis diampura sedurunge melangkahkan, sedurunge rotasi roda itu berputar. Sedurung berputar, tapi awas ning kono nikono zamban saghiron, dosa cilik. Ya temu dosa gede ampura. Dosa gede kan ninggal sembahyang, misalkan ninggal puasa, durhaka wong tua, enak temen. Sudah sembahyang maning kok kadang-kadang kok ngaji bilang kami dosane bukan begitu. Dosa cilik. Dosa diampura. Dua. Yang ketiga, motivasi kita agar kita, oh iya, berarti Rebo wingi kita makan ngaji, kami cuma Sabtu kita kadang makan memandang yang haram, misalnya. Karena orang dosa itu kan, kadang kita ngerasain wong awam, ngerasain wong cilik, kadang kita berpikir yang tidak, itu diampuni Allah Ta'ala lantaran kita melangkahkan kaki mencari ilmu. Paham atau tidak paham? Yang kedua, ngantuk mata nih, awalnya kan bokongnya belum ngaji kan? Mata ngantuk tapi bokongnya belum ngaji. Yang kedua, pariku sing gabung dicampur karo pari aos ditimbang regane pari aos. Gedang betiti, nanti begitu masukin mas ngerti betiti. Pucuke beda kan, pucuke bae, sing masih pati kanting dan ini kan. Iku ditimbang karo gedang pertama regane, lamun dipisah betiti ya betiti, sing aos ya aos, ya beda. Wis kang wadi milih semono orang ngaji misalkan timbang regane gedeg. Lamun gedegnya mau dicampur karo beras regane beras. Bukan kakek gedegnya beras regane anjurman. Yang ketiga motivasi kita, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bi aw lam ya'mal bi kana afdalu min ayyusalliya al-farqatin. Saya yakin, wis ngaku durungana wong sempene sing pernah sembayang sewengi sampai 1000 rakaat. Terawih bega milih-milih di imam si bander. Aduh, karena maksuben. Aduh, mau kita mau dingin. Bahkan kadang kau di sembayang isya kanne sembayang terawih. Sing penting mah kau ini maning same bareng. Jare kanjeng Nabi ne mantan lama baban minal ilmi, satu belajar satu bab dari ilmu. Ya'mal bi aw lam ya'mal, baik diamal atau tidak diamal. Makna tidak diamal mungkin pembelaannya dalam kita muntahin. Lamun diamal maka indallahi waliyan haqqon, bakal diamal di ilmunya. Aga fa'alimun bi ilmi lam ya'mal wa adzabu min qablihi badilwatan.
pembelaannya baru mengatakan wong alim makan bagi dicemplungan neraka ga ora panas kapan saatnya mandi swarga nalika wong bodoh kang ora bisa ngibaga mandi nerakane selawase aja mentang-mentang fa'alimun bi'ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadilwatan mubadil ya wong bodoh fa'alimun bi'ilmi lam ya'mal wong alim kang ora gelem ngamalaken ilmune mu'adzabun den adab min qabli ubadilwatan sedurunge wong alim beberapa oke wong alim nyemplung neraka hanya transit di neraka di mandi swarga sewise mandi neraka dari swarga wong kafir mandi neraka selamanya akan mandi di dalam neraka dalile al-alimu habibullah walau kana fasiqon wal jahilu aduullah walau kana abidan. Jadi yang Nabi mantang lama babar min ilmi ya'malu bi aw lam ya'mal bi. Kana afdalu min ayyi salliya al-faruq atin tatawu. Ganjaran luru ilmu mau walaupun sih disampaikan cuma satu hadis dipai ganjaran kan Abdul luwi utama ketimbang ninguma sembayang sampai 1000 rakaat baru ke boncot kan dempuli di waktu kalau kalian menang 1000 rakaat di mana mau sebenarnya sih ada baru 70 rakaat ya udah dipai amal kalau sembayang 70 rakaat oh kuat anak dirinya maksudnya dia dingin mau dingin merokok dingin padahal diperintah aja anak-anak ini kalau 70 rakaat ningkene Abdul lebih utama daripada ayyusoliyya al-farqati hanya gelem ngaji ngantuk kok masalah. Terakhir motivasi kita kanggene istiqomah salat terginas semangat mencari ilmu duduk di majlis ilmu tempat di situ tidak lain kecuali membahas tentang ilmu kata Rasulullah man zara aliman faka'anna ma zaruni wa man sofa aliman faka'anna ma sofa'ani wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Ini akhirat. Sapuha karang dunya akeh ziarah, akeh ketemu, akeh silaturahmi mari wong alim terutama ahli baitin Nabi, keturunan para nabi, maka pada karo ziarah mari isun. Sapa wonge salaman karo ulama, maka pada karo salaman karo isun. Sapa wonge pernah salaman karo isun, maka pernah duduk karo isun dunya, maka nanti akhirat akan aku dudukan bareng karo isun ning swarganipun Allah Ta'ala. Mugia kita kabeh minggunya akeh salaman karo para ulama. Terutama insyaallah dan hafal itu kan beliau dibudakan sing selama mau. Insyaallah zuriya beliau punakan-punakannya juga pada hadir. Kita dudukan najan orang sempat salaman tapi kita matanya kita memandang. Sampai nazruka ila wajhil alim an hadisnya sapunge memandang matamu memandang wajahnya orang alim nazrotan fafariyabiha dengan pandanganmu mahabbatan cinta menunjukkan jaminannya setiap pandangan sampai ketik iku Allah Ta'ala ampuni dosanya. Kemudian kita kabeh najan akeh perbuatan maksiat dan jangan salah pangapura saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad darain amin ya rabbal alamin. Wa qala lam da'u sapa Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyid Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan man akal haram man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al haram ing perkara kang haram. Baik zatnya haram atau asbabnya haram. Yang ada yang ada di depan kita bukan zatnya tapi asbabnya. Bisa nih sega haram, oleh ngentik, oleh nyolong, oleh gosap. Bisa nih kendaraan haram karena ostor bisa kan. Bisa nih sudah terkena sial itu kan, sudah terkena sial. Istrinya dari sial dan Habib Ahmad mengatakan apa yang dilakukan oleh kita kepada orang tua itu pasti dilakukan oleh anak istri kita. Seberapa soleh kita kepada Allah Ta'ala itu menentukan solehnya anak istri kepada kita. Kita terkadang ego, ya anak manut pada orang tua, durhaka pada orang tua, ya istri, suamimu adalah ragamu dan lain sebagainya. Kamunya bagaimana di hadapan Allah Ta'ala-nya? Imam, ngakunya imam kan, ngakunya imam. Tapi imamnya pakar, lebih bener, tahiyatnya lebih bener, makhluk hurufnya lebih bener. Mana mungkin imam akan dipanuti oleh sang pengikutnya? Sementara pengikutnya cerdas misalkan. Berarti anak yang cerdas ketika orang tuanya bejat, anaknya melu bejat. Itu karena cerdasnya sang anak. Karena perlu bawa orang tuanya lebih bener. Mana mungkin anak yang ngaji nih orang tuanya lebih yang ngaji. Mana mungkin anak yang sembahyang nih orang tuanya orang gelem ngaponi sembahyang. Man akal haram
man utawi sapane iku akalan mangan sapa man al haram ing perkara haram baik perkara haram zatnya atau sebabnya wa tola lan gawakaken sapa man al ibadah dengan makanan dan minuman yang haram itu dia ngibadah semangat, dia ngibadah akeh, dia ngibadah sempurna. Fahuwa maka utai man iku akal hamami kaya manuk dara ala dirokoda kang nganggemi opo hamam ala baidin ing atas enduk tapi fasidin kang bungker. Wong kang mangan barang haram, minum barang haram, melihat yang haram, mendengarkan yang haram, ande dene panggonan sumala yakrohu maka kari-kari ora bakal netes opo rokod sayan ing sewiji-wiji wong bungker kok. Mana nih ibadah kita ketika yang dimakan, yang diminum, yang dilihat, yang didengarkan, yang haram maka akan sia-sia. Yang kemarin kata siapa itu Imam Sahal mengatakan man lam yakun amhu min halalin lam yukshaf an qalbi hijabun wa tasarwa ilaihi uqubat wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu. Bahkan al-Imam Syekh Ali Asyadili mengatakan man akal halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumu wa lam yujab an hadratillahi ta'ala. Tapi wa man akala ghairul halal qasa qalbuhu wa ghulaba wa aghlama wa ujiba naudzubillah min hadratillahi ta'ala. Apa yang diandalkan kita ketika ibadah tapi orang tembus fi hadratillahi ta'ala. Ngirim SMS tapi orang bentuk yang meneman. Kita juga ibadah misalkan orang usul mari Allah Ta'ala. Tapi ada keuntungan kata beliau. Emang fatwa Imam Asyadili gue ada yang ketika seorang itu ditakdirkan oleh rezeki panganannya haram, misalnya korupsi, oleh itu, terus dia itu akan turunnya dipakai ngaku pada Gusti Allah. Ternyata turunnya adalah rahmat karena dengan tidur dia istirahat dari perbuatan maksiat. Sebagaimana orang yang makanannya halal, Allah Ta'ala liyuqimahu baina yadayhi lailan wa naharan. Dengan makan halal Allah kuatkan melakoni ibadah lailan siang dan malam. Tapi ketika makan haram dia banyak tidur, ternyata menguntungkan dengan tidur orang berbuat maksiat. Lama anak kita nih kan, lama anak lagi turu berarti ngirit dan jane. Baliat ruju balik metu opo baidul fasid bahkan yang keluar dari endog yang bungker tersebut mazalun ing perkara kang bacin. Ibadah tapi tidak kena batin. Ada sebuah hadis, jangankan dalam hal ibadah-ibadah yang lain kan. Penentu ibadah yang lain adalah sholat. Sholat yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan ilmu fikih, tidak rukun syaratnya, tidak sesuai dengan ilmu tasawuf, tidak karena Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala, tapi karena sesuatu, maka ketika salam, sholat mengatakan doyyakallahu kama doyyatani. Sholat mengatakan semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Tetapi ketika sembahyang kita sesuai karo ilmu fikih, syarat rukunnya di bapaki, batalnya dijauhi, gurun di rukun, di fardu, di syarat. Terus sesuai tasawuf juga dilakoni, bukan hanya fikih juga tapi tasawuf dilakoni. Maka ketika sembahyang peragat, sembahyang berkata hafazakallahu kama hafadzan hafidtani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku, didoakan oleh sholat. Nah disitulah bahwa sholat akan berperan menentukan semua ibadah akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa min mafasidi aklil haram lan iku saking bahayane mangan barang kang haram. Apa maning yang dimakan itu zat haram kan. Khomer misalkan kan naudzubillah. Sebenarnya dibutuhan dungaha biar anaknya dijaga dari Allah Ta'ala saking panganan minuman yang haram zat. Panganan dan minuman yang zatnya haram. Kalau asbabnya kan rada kita juga kadang syubhat. Kata Rasulullah yang kemarin dibahas bahwa kata Imam Syafi'i syubhat hukumnya halal, kata Imam Ghazali syubhat hukumnya haram. Nabi Muhammad mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Halal jelas, haram jelas. Di tengah-tengah antara halal dan haram ada perkara yang syubhat dan banyak orang yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena nggak ngaji. Sumbernya begini. Jadi ini apa? Untungnya kita bukan hanya tasawuf tapi fikih ditekankan dari Imam Syafi'i ini syubhat hukumnya halal sama haram yang lengkap ya. Dampak negatif bagi makanan haram isti'alatu utawi ngali rupane aklul haram narun ing dadi geni
makanan yang haram yang kita makan, minuman yang haram yang kita minum, maka minuman dan makan itu berubah menjadi api. Fayudhibu, maka bisa ngilangaken opo aklul haram syadiyatal fikro ing trendinase ing rikate berpikir. Pikirannya penduk, pikirannya lelet, pikirannya lemah lantaran yang dimakan perkara haram. Bukan hanya itu, tapi hilang rasa lazat zikri, lazat zikir hilang insyaallah. Wong nalika ngobrol masalah dunia, hobi, asik, nikmat, laka ngantuke, nalika zikir kok laka hilang rasa nikmat, bahkan yang ada ngantuk. Itu penyebabnya, mungkin kan, mungkin penyebabnya aklul haram. Matanya jangan ngantuk, masih bilang bokong yang zikir. Merhabanan kan lamun setengah jam ngadeg di langkah zikir. Tapi udah ke pasar, awis jam 3 ngadeg sampai jam 6 orang bakal duduk-duduk, laka bong sing bisa beli sing dikuat. Kuat gak? Duduknya nalika tahiyat be sembahyang pokok kan. Jam 4 jam 3 buka pasar, kalau di mengambil dan sebagainya. Dagang. Pasti ngadeg bukan? Aduh. Duduk sote nalika sembahyang asar, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kalau julus bena saya tanya. Ngadeg maning nonggori pasar maning ngadeg full sampai maghrib. Lamun ngadeg mau durasi semono kanggo maca maulid, sing ning kono ngormati huduru ruh Rasulillah ning kono kan. Tapi pada pas duduk. Pengen anak ulama kan, uripe bisa ngadeg. Tapi ketika marhaban mahal qiyam mendadak bisa ngadeg kan. Wong sekian ngadeg pinter nalika mahal qiyam beli qiyam melu ngadeg. Ulama Jawa Timur, Durnawas kan, kalau cerita dari saking Kiai Zainal. Kemarin dia pernah. Biasanya Kiai Zainal itu bakal lakukan sekolah jam 2, jam 3, jam 4. Jawa Timur itu ada Kiai. Orang itu ngelakoni sembahyang jamak takhir atau takdim. Ini ada banyak. Duhurian itu asalnya asal, maghribnya maghrib, isya subuh subuh. Pernah suatu saat menyumbang 10 umum kan. Lalu masih bisa mandi. Nah, pernah sini masih bisa ngadeg di stasiun. Dilalah ketika mandi waktu duhur kan. Duduk pas, ini tengah-tengah tuang, tapi ini kono di tengah-tengah tuang. Duduk di stasiun sepun mendadak mogok, mudun sembahyang, musola, munggaman sepun bisa lumak. Anak mani seorang ulama, uripe bisa duduk kacan, ngedeng uripe. Tapi sedina bisa ngadeg, bisa lungane, bisa duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nalika mandi duhur bisa ngadeg, wudu, sembahyang 4 rakaat, terus duduk maning, ngedeng maning, bisa ngadeg maning kan. Wong sekian bisa ngadeg 24 jam, nalika duhur bisa ngadeg, nalika asar bisa ngadeg, kok nalika subuh bisa 24 jam, ada baru ngadeg, dua pun bisa. Ngelektor pinter teman kan, nalika bahasanya sembahyang rukune, terus itigale, pegel, sujude, pegel, dan sebagainya. Elak daripada mafasid mangan barang haram, mungkin menggawe kuat ngadeg dagangan topi, ngadeg dagangan sepet kuat macam mau lebu gak sedian. Intinya sekarang ini deh, padahal macam mau itu bakal sih dagangan dibakal beli kesedian gitu kuat. Mafasid akal haram rusak, penyebab rusak sebab mangan barang haram adalah makan haram itu berubah menjadi api dan pikirannya menjadi lemah dan hilang nikmatnya zikir, wa yuhriqu nabata ikhlasin niat, lan bisa ngobong cukulane ikhlase niat. Dengan mangan barang haram, apa mani zatnya yang haram, yang dimakan haram, yang dilihat haram, segalanya haram. Maka ikhlas niatnya hilang. Wa yu'mil basiro, lan jadiaken picek opo aklul haram al basiro ta ing peninggal ati. Ora katon ganjaran kata. Ora katon. Rebo klalen tapi nalika Sabtu mak dia di pasar sih. Isa klalen jam 7 bengi duduk dengan nalika tahajud itu garapan mak di pasar. Wa yudlimul basoro, lan jadi petenge ati. Wayu hidup dina lang bisa ngelemahaken agama wal badana wal akale badannya bisa jadi lemah. Wayu itu ghaflata menyebabkan opo aklul haram al ghaflata ing kelalenan. Kita kudu terang kelalenan duit kelalenan. Sing ora kelalen ku nalika kita duwe panjiran ning wong. Kaya dengan baik. Wingi ngaji apa membuat wingi kan dari pragati mondran apa ya mbu.
bareng masih tulen masih jemput juga wis kelalen. Wanisiani dadi kena kelalen. Wanisiani lan dadi kena lupa. Wayam nau lan nyegah opo aklul haram min zauqanil hikami wal ma'arifi saking ngrasakaken ilmu kang manfaat wal ma'arifi lan ngilangaken rasane makrifat maring Allah taala. Kadang zaman sekitu caramu ya cara bagaimana agar kita usul, bagaimana agar kita bisa bisa ini, bisa itu. Cara tersebut kalau yang dimakan haram, yang dilihat haram, yang dirong haram, semuanya gagalkan berpengaruh dalam perbuatan. Sekolah mah bener kan, sekolah mah. Ya Google punya karkun, tapi ternyata nasibnya tidak sesuai, anggar-anggar baik, ngerti tapi tidak dijalani. Wa atola yes agak wa atola gawakakan fi dzalika ing dalam nerangkan aklul haram ke musonib memperpanjang lagi yang begitu panjang sampai banyak dampak-dampak negatif yang diakibatkan makan minuman yang haram. Summa qala maka kari dawu sapa ke musonib sapa ali al-khawas wa bil jumlati kesimpulannya fajamiul ma'asi maka utawi sekabiane warnane maksiat entah dosa cilik atau dosa gede naudzubillah dosa kufur. Naudzubillah alati yaf'an kang lakoni ha ing ma'asi sapa al-abdu hamba ternyata ketika dikorek ketika diteliti inna masababuha angin pastine utawi penyebabe jami'ul ma'asi iku aklul harami karena penyebabe manganan minuman yang haram. Bisane matane maksiat, cangkeme maksiat, kupinge maksiat, sikile melu nindak maksiat, semuanya perbuatan maksiat. Innama sababuha aklul haram. Penyebabnya tidak sangkanya ya, tidak sangkanya adalah aklul haram. Perkara haram itu makanya kan ada dianggap kuli nyolong, bukan itu doang. Oli kuli dia bener dugaan, bener dinaan. Tapi orang lakoni perintah Gusti Allah. Kuli dinaan dhuwure ora sembayang tidak dikena, kuli kang bener mau tidak dikena haram karena sebab meraih barang mogah dengan menumbangkan perkara yang wajib jadi haram memang. Jadi ada kaduli kuli ini sembayang beli, kuli mah iya tapi ngaji beli misalkan, kuli mah iya tapi puasa beli, mentang-mentang oli gerabat oli jaragan yang puasa satu kan halal kan. Tapi ninggal puasa misalkan kan, kagum pitra misalkan kan, kalau dijarakan kagum pitra tapi orang puasa, mitra ya apa sampai udah jarakan meninggalkan puasa. Dan jika kan najan jarakan hukumnya rezeki kan haram. Faman akal haram, faman maka utawi sapa yang iku akal mangan sapa man al harama ing barang kang haram. Wa qala balan mamri sapa man ayyak mala ing lakoni sapa man ata ing taat. Sapa wonge mangan panganan haram. Halal tapi sebabnya haram. Meraihnya halal tapi ninggalkan sembahyang, ninggalkan puasa. Orang ngaji lantaran kuli, orang sembahyang lantaran gebot, orang sembahyang lantaran gerabak. Dia ayyak mal taat, pengen nglakoni taat, faqad romal muhal. Maka teman-teman nejas sapa man al muala ing barang kang muhal. Faman akal haram wa tulaba ayyak mal ta'ah faqad romal muhal. Sapa wong mangan barang kang haram lalu dia itu menginginkan berbuat taat, tidak akan terjadi sebagaimana dia mau berbuat perkara yang nggak mungkin terjadi, yakni perkara muhal. Aja dikira perkara haram itu oli nyolong mawon, oli kuli sih terpenting. Oli kuli tapi kuline ninggalakan perkara kang wajib tidak dikena perkara mau haram. Ketika dipangan bareng mau pengen taat ya orang bakal ditampi dinim Allah Taala. Mugi Allah Taala paling kita kabeh, wong tua kita kabeh, anak putu kita kabeh, nyukani rezeki, nyukani pangan, nyukani minum kang halal munggu Allah Subhanahu wa Taala. Kang orang dibabakan murkanipun Allah Taala, kang orang dibabakan duraka mari Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tanbihun yajibu ala man akala syai'an thumma wajada ba'dahu alamatan min alamatil haram ayyahuda fil qay in amkanahu. Jadi ada peringatan sapu wong mangan mesti pangan ternyata ada kabar bahwa ini haram, ledakan maning kalimat itu. Kalimat ledakan maning. In amkanahu, lamun mungkin. Tapi wa illa aghadha fit taubati wal istighfar. Insyaallah di majeng
badai di deres sesarengan. Kita sareng-sareng bareng-bareng mikir tanggal selikur kita haflah akhir sana. Mugia